Oke guys, welcome back to my video channel Jovan Valnino. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Hari ini kita mau ngevlog lagi guys, karena kedatangan tamu ya. Salah satu teman dari Indonesia yang kebetulan beliau ini juga salah satu PMI, pekerja migran Indonesia yang baru saja datang, nggak bisa katakan baru ya, udah berapa bulan lah berada di Romania, Bukares tepatnya. Nah, untuk kepo lebih lanjut, kita tanya-tanya ya, hari ini mau buat podcast, konten podcast, tanya-tanya informasi tentang bekerja, gimana masnya ini bekerja. Jadi kita langsung aja kenal namanya. Oke, selamat sore, selamat datang. Iya, oke bro. Bisa dikenalkan namanya bro? Nama saya Hasyim Asyari. Oke. Dan saya dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Oke. Kalau panggilannya siapa namanya? Hasyim. Hasyim. Hasyim ya? Iya, Hasyim. Mas Hasyim. Umur berapa mas? Masih 26. Masih udah menikah? Status? Belum, masih dalam lamaran. Oh, jadi udah punya cewek ya? Sudah punya. Kayak kalau udah punya cewek gitu, kalau ini kan long distance relationship, LDR-an gitu ya? Iya. Masnya setia apa? Pasti dong. Oh, udah lamaran soalnya ya? Iya, cincin sudah. ya? Udah tukar cincin ya? Sudah. Oh, oke, selamatlah, semoga tetap langgeng mas. Amin. Oke, tapi hari ini kita nggak mau ngobrol masalah itu guys. Jadi kita mau tanya-tanya langsung guys, pengalamannya dia selama bekerja di sini, ya. Oke, Mas Hasyim udah berapa lama di Bukares? Ini mau berjalan sekitar 5 bulan. Berjalan 5 bulan. 5 bulan ya. Berjalan 5 bulan. Jadi pada saat datang ke sini bulan apa? Bulan Di Romania. November awal. November awal. November awal. Oke. Kalau boleh tahu, Mas Hasyim ini datang ke Romania untuk bekerja itu melewati agensi atau sendirian? Melalui agensi Nah, di agensi. Kota Malang ya. Namanya apa namanya agensi? PT Bina Mandiri Mulia Raharja. Oke, jadi guys buat kalian semua, Mas Hasyim ini datang ke sini lewat memakai jasa agensi ya. Jadi namanya itu Bina Mandiri. Biasanya aku mention juga di setiap vlog-vlog. Banyak rata-rata pekerja migran Indonesia, PMI Indonesia itu disalurkan melalui agensi di Indonesia namanya Bina Mandiri. Oke Mas, pada saat melamar itu gimana prosesnya pada saat melamar, interview sampai datang ke Romania? Saya pertama ngelamar itu sekitar 5 bulanan. Dari mulai awal pertama sampai penerbitan visa sampai tiket itu 5 bulan. 5 bulan nunggu ya? 5 bulan Oh. nunggu. Jadi istilahnya dikatakan susah nggak, sulit nggak? Enggak. Biasa aja ya? Biasa. Cuma ya lu harus sabar ya? Sabar juga, ikutin alur juga. Oh, bukan alur juga, oke. Dan aku tadi masnya dulu kemarin kan bilang kalau pernah pengalaman juga, jadi sebelum bekerja di Romania, bekerja di negara lain juga ya? Ya, negara Bahrain. Di Bahrain. Di Bahrain itu kerja di mana? Di McDonald's. Oh, jadi McDonald. Jadi petugas McDonald gitu? Iya. Yang prepare burger gitu? Ya, Jadi sekarang udah tahu dong caranya. Masih tahu kan? Masih ingat kan? ingat. Wah, kapan-kapan buatin burger lah di sini. Ah, siap. Siap. Santai aja lah. Santai aja kita, nggak usah tegang. Iya. Oke, lanjut. Nah, sampai proses pemberangkatan itu ya Mas ya. Iya. Itu pada saat itu bayar fee-nya berapa kalau boleh tahu Mas? Biar teman-teman di Indonesia itu dipersiapkanlah dananya. Itu 17 juta untuk pembayaran aja ke pihak PT-nya. Oke. Lah untuk mondar mandirinya lah katakanlah dari Malang kan butuh ke Jakarta ke embassy juga kan butuh biaya juga. Iya. Kalau dikatakanlah kita harus prepare sekitar 20-21 juta. Oh, 20 sampai 21 juta. Oke guys. Jadi kalau save-nya sih 25 yang penting ya. Maaf, tidak sampai. Maaf. Itu dari 21 juta Enggak. include sama SKCK juga itu kita harus urus. Oh, sampai ke gitu. Polda, ke Surabaya juga. Oh, ke Surabaya juga. Ya, Oh, SK-nya sampai ke Polda. harus ke Polda juga. Kenapa kok sampai ke Polda, Mas? Belum tahu itu peraturan baru kayaknya. Oh, peraturan baru ya? Peraturan. Oh, jadi ke Polda. Soalnya kalau SKCK setahu aku tuh ke Polisan Polsek lah, Iya, Polsek, dimana ya. kalian tinggal, tapi nggak tahu lagi ya. Oke Mas, lanjut. Mau tanya lagi. Setelah proses selesai, itu harus dibayar lunas. Apa sebelumnya Mas Hasyim itu ngasih uang deposit?
harus ada DP dulu, uang DP, ya. Uang perjanjian awal itu 2 juta katakanlah. Gitu. Oke. Itu nanti ada tahapan lagi pembayarannya. Gitu. Oh gitu. Oke. Setelah proses ke Jakarta dipanggil untuk ke Jakarta ngurus visa. Ya, imigrasi. Itu berangkat sendirian waktu itu. Sendirian. Kebetulan masnya ini datang dari Indonesia ke Romania sendirian ya? Sendirian. Kenapa kok sendirian? Nggak nyari orang lain? Maksudnya kok dari Bina Mandiri hanya mengirim 1 orang? Ya dulu soalnya yang lulus interview cuma hanya saya. Oh gitu, wah. Jadi sebelumnya itu seleksinya ketat banget ya, banyak yang lamar juga ya? Iya banyak. Oh, apa nih saran-sarannya waktu interview sama user? Kasih saran-saran dong. Interviewnya ya sesuai apa yang ditanyakan dia, pengalaman kita juga. Yang terutama itu bahasa yang harus dimengerti juga. Bahasa Inggris. Ya, bahasa Oke, itu yang Inggris. penting ya. Kalau di luar negeri pastilah harus bisa bahasa Inggris. Ya meskipun basic. Basic, oke. Terus pertanyaan yang susah pada saat interview Mas Hasim jawab itu apa? Secara gambling aja dulu saya tuh waktu ngelamar itu nggak susah pertanyaannya, asal dia bertanya saya jawab, dia bertanya gitu aja langsung, nggak taunya saya keterima. Oh iya. Ya. Masih ingat nggak pertanyaan-pertanyaan apa yang ditanyain sama user? Pertanyaannya itu loh cuma gampang. Apaan? Nama, usia kamu, pengalaman kamu itu apa? Cuma itu aja. Oh ya? Iya. Nama, Serius? usia, serius. Durasinya berapa lama tuh? Cuma nggak ada 5 menit. Nggak ada 5 Nggak ada menit. 5 Setelah itu menit. udah terima kasih. Iya. I will give you information Ya. if you are pass or not. I will reply your CV also. Oke. Ya, Oke, selamat akhirnya dapat telepon dari Bina Mandiri. keterima. Kalau keterima, perasaannya gimana, Mas? Ya seneng Mau aja datang ke karena Romania. bisa menginjak Eropa. Oh, bisa menginjak Eropa. Gaya, akhirnya udah kesini ya Romania. Ya, Nah, setelah sampai Romania itu dijemput ya? dijemput. Dijemput dari pihak tempat kerjanya Mas. Iya dari tempat kerjanya, dari Nah. drivernya klinik itu. Oke, terus habis itu dibawa ke Dibawa ke tempat Mes. karantina dulu. Waktu itu masih karantina? Di hotel 3 hari. Oh, masih karantina? Ya karantina 3 hari. Oh. Tes swab juga, nunggu hasil juga. Habis itu diajak medikal. Habis medikal langsung kerja saya. Langsung kerja? Langsung kerja. Langsung? Langsung kerja. Oke, aku tadi mungkin teman-teman belum tahu ya. Di Romania ini kerjanya apa? Posisinya? Di mana klinik. bekerja? Di klinik? Iya. Jadi bagian apa, Mas? Cleaner. Jadi cleaner. Jadi Ya. yang bagian bersih-bersih, yang bagian sterilin tempat gitu ya. Iya. Sanitize tempat biar nggak ada kuman-kuman gitu. Iya. Oh, itu menurut Mas Hashim itu berat nggak? Menurut aku sih nggak berat, cuma jam kerjanya aja yang lama, Mas. Oke, jam kerja itu durasi kerjanya selama seminggu itu berapa hari? 13 jam gitu. 13 jam? Belum lagi transportnya. Ini ya jam 5 subuh itu kita sudah harus berangkat, nggak boleh lebih jam 5. Jam 5 itu pokoknya. Nanti kita dijemput itu jam 5 sore. Kalau di klinik satunya jam 5 setengah 6. Lah belum lagi trafik kan Otopeni ke Bukares. Oke guys. Kebetulan Jadi Hashim ini dari tempat kerja, dari tempat tinggal ya, mesnya di mana dia dikasih fasilitas itu kebetulan itu di luar dari Bukares. Jadi lebih dekat ke Otopen. Otopen itu dekat dengan airport internasional Romania. Jadi jarak dari Otopen ke Bukares, Bukares itu kliniknya itu di kota ya, deket sama rumah di mana aku tinggal. Cuma ya gitu, kalau waktu sore, pulang sore jam 6, jam 7 itu traffic guys. Kalau pagi mungkin nggak traffic ya. Kalau pagi 45 menit nggak traffic. Nggak Ya traffic ada lah. tapi sedikit. Ya sedikit lah, tapi kalau sore malam Sore kan itu bisa sampai macet lebih 2 itu. jam. 2 jam ya, itu akhirnya capek di jalan ya. Iya. Terus belum lagi nanti overtime lagi. Iya, overtime. Oh. Terus Selama- kalau overtime gitu Mas, itu dapat gajian nggak? Dapat dibayar nggak? Ya dibayar. Oh, oke. Sip lah. Lumayan. Terus setelah di tempat lanjut. Oke, setelah terus tempat tinggalnya itu gimana Mas? Fasilitas tinggalnya di mana? Ya, Tempat tinggal seperti- bagus, apa istilahnya layak lah. Layak. Bagus ya. Ya. Karena tinggal di apartemen model Ya. gitu kan. Kebetulan ada teman satu apartemen tuh ada berapa orang? Ada 4 orang sih. 4 orang. Ya, 4 orang. Itu orang dari mana?
Orang Tiga. Romania apa orang? 3 orang Filipin. Oh, jadi satu- temannya orang Filipin. Ya, Oh, total 4 orang isinya. oke. Terus selama tinggal dengan orang beda negara itu gimana Ya, pengalamannya? Selama kadang ada rasisnya juga kayak gitu. Maksudnya gimana rasisnya? Ya, istilahnya rasis gimana ya? Nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lah. Rasis juga ada. Kadang mereka lebih sering ngobrol dengan satu temannya sendiri. Karena kan mereka pakai bahasanya mereka Ya, masing-masing. bahasanya masing-masing. Iya, masing bahasa Filipin. Ya, Ya, jadi kamu kan sendirian ya. Jadi istilahnya wah nggak ada temen ini. iya. Ya. Oke. Terus aku mau tanya lagi nih. Betah nggak di Romania? Kalau di Ramana sih betah daripada di negara yang dulu. Di Bahrain? Iya. Kenapa? Apa bedanya Di Bahrain sini sama Romania? enaknya itu murah, serba kebutuhan, mau beli beras, mau beli rokok pun juga murah, terjangkau harganya. Emang kalau di Bahrain berapa? Mahal. Ya, kalau misalnya dirupiahin ya, kalau di Bahrain itu sekarang sudah satu bungkus rokok itu 80.000. Oh really? Ya. Iya? Iya, 80.000. Kalau di sini masih Kalau di sini masih 60, 50. 50.000 paling murah ya. Iya, 50.000 rokok itu. Ya, terjangkau. Terakhir di Indonesia rokok berapaan? Terakhir rokok 26 26. 26.000. Apa itu rokok apa itu? Rokok Surya. Rokok Surya. Ya. Jangan ngomong Surya ntar di endorse nanti. Promo, Bu. Oh. Oke. Terus kalau misalnya libur kan nggak dapat makan ya, otomatis kan masak gitu. Iya, masa. Bisa masak di sini. Masaknya biasanya apa makan sehari-hari? Ya. Nggak kangen makanan Indonesia? Ya, kangen sih sebetulnya. Kangen ya. Iya. Apa yang makanan yang dikangen di Indonesia? Bakso. Bakso. Kapan hari aku mau bikinin bakso dari chefnya Chef Edo dari KBRI. Kamu nggak datang sih. Kapan-kapan nanti kalau Chef Edo-nya bikin bakso lagi nanti aku undang kamu ke sini. Siap. Nah bro, terus udah pernah nyobain makanan di sini nggak? Beli makanan di sini? Apa yang pernah beli makanan di sini? Shawarma. Shawarma itu bukan makanan di sini. Itu Turki itu bro. Terus apa itu kemarin namanya? Ya cuma makan saya McDonald itu. Oh gitu ya. Ya. Makanan ke sini belum tahu. Belum tahu. Harus dicoba. Libanes. 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 Oke. Terus selama kerja nih, gimana kerjanya bro? Maksudnya enak nggak di tempat kerja itu kamu kerja itu di Romania ini? Enak nggak? Mau jawaban yang jujur nih. Ini jawaban jujur lah. Dari pribadi aku sih, nah yang awalnya jenuh. Nomor 2 tuh kalau capek sih sudah wajar namanya kerja ya. Iya. Ya serba-serba cari salah juga kalau Oke. ya, gitu. Terus Jam kerjanya panjang itu yang bikin agak nggak betah juga sih. berapa jam bro kalian bisa kerja? Oke, dari kamu bangun deh, kamu bangun pagi berangkat sampai tempat kerja, terus pulang itu berapa sampai jam? di rumah. Iya. Mulai dari jam 5 nih. Jam 5 pagi udah bangun, Ya. mandi. Udah siap itu. Udah siap itu? Udah siap. Oke, dijemput ya, Ya. pakai mobil. Ada Terus, jemputan ya, ya. jadi nggak pergi sendiri ya. Ya. Oke. Itu kadang dari rumah itu 8:30, kadang 8:30 gitu. Jadi dari jam 5, terus kerjanya mulai jam berapa? Kerjanya terhitung di Iya, absen ha-ha. itu jam 6, Jam 6 pagi. jam 6 sampai jam 5 sore. Jam 6 sampai jam 5 sore itu 10 jaman lebih. Lebih sih 11. 11 ya? 11 jam. 11 jam. Terus pulang sampai rumah 2 jaman lah. Karena lebih jauh. Bang. Kok bisa lebih? Lebih. Kadang transportnya yang jemput itu Oh telat. telat. Oke. Nah. Oke. Jadi sampai bisa dikatakan Ada lagi faktornya. Ya, kita kan satu transport nih. Kadang mereka masih mampir ke Lidl dulu, ke minimarket. Oke. Kan. Mereka masih Belanja. beli ini itu, saya nunggu di parkiran Iya. gitu ya. Oh, jadi jenuh di perjalanan Iya, ya. jenuh di perjalanan. Oke. Misalnya nih, Hmm. kalau ada tempat lain, kamu mau pindah nggak? Ya, mau aja. Ya kan? Ya, Meskipun pasti. ya kan? Ya soalnya kan aku dengar kan ini kan salah satu ikonnya dari Bina Mandiri guys. Jadi kalau kalian lihat di agensi Bina Mandiri itu salah satu ikon ada fotonya, ya kan?
kamu Hasim kenal aku dari mana pertama kali? Kita kenalnya dari mana? Lihat dari YouTube. Terus Lihat dari itu. YouTube. Komenan iya. Oh iya, tak kirain nggak Dari tahu. komenan juga Oke. itu. Iya. Terus dari Facebook. Dari Facebook saya inbox kan. Ya. Awalnya terus Itu minta bukan nomor. Facebook sebenarnya udah hilang, itu cuma Facebook buatan baru. Oh. Ya, terus minta nomor itu kan WhatsApp Iya, iya. terus kita kontak kan sampai gitu. sekarang. Jadi pertama kali lihat YouTube. Ya YouTube. Sebelum berangkat ke sini apa udah di sini? Sudah di sini. Oh, sudah di sini. Sebelum berangkat belum nonton. Belum. Oh, belum nonton. Oke. Kenapa kok lihat YouTube? Ya dulu kan penasaran mulai awal kepingin kerja gimana, terus Bang Yovan ini mendeskripsikan cara cari kerjaan di Romania ini kayak gimana itu kan sudah ada. Oke. Jadi kalau misalnya nanti jadi istilahnya ada perasaan nggak betah ya? Ya. Nggak betah ya? Ya. Pengen pulang ya? Ya. Kangen sama pacar, sama orang tua, keluarga? Enggak sih nggak kangen? sebenarnya. Terus Ya, apa faktornya pengen ada pulang? faktornya pengen pulang itu awalnya sudah putus asa, aduh kerjaan kok kayak gini Oh, amat. many hours. Iya. Iya, long hours. Iya. Oke guys, jadi terus selama kerja di Romania, kan atasanmu, teman-teman kerjanya kan orang Romania kan? Iya. Jadi yang dokternya, perawatnya, nurse-nya, kan kamu Iya. kerja di klinik. Iya. Itu gimana hubungan kalian? Maksudnya, ya bagaimana mereka? Ya itulah komunikasinya gimana? Maksudnya mereka baik, welcome, ngajarin kamu, ngasih tahu kamu baik, atau terlalu rude, terlalu kayak suka marah-marah, itu gimana? Kalau Sama ngajarin, kerja sama orang Romania gimana? kalau perasaannya? ngajarin sih tetap ngajarin, kalau saya nggak tahu ya biasanya tanya gitu. Ya, tapi selama ini mereka baik nggak sama kamu? Dibilang baik ya biasa-biasa aja. Pernah dimarahin sama bos? Dimarahin sama bos itu waktu saya nggak mau overtime karena Oh. capek, tapi ya gimana lagi, bos ya harus diturutin gitu. Oh gitu. Oke. Cuma itu ya, tapi ya selebihnya oke lah sama orang Romania ya. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Oke. By the way, sorry guys, ini suara anjingnya menggonggong tetangga depan itu. Tiap hari barking terus. Annoying gitu. Oke, terus apa saran-saran nih, mau minta saran-saran nih Bu dari Mas Hasim buat teman-teman Indonesia yang lagi nunggu mau berangkat. Saran-sarannya seperti apa? Apa yang dipersiapkan? Mental itu yang pasti. Oh mental, Harus iya siap. karena oh ya mental ya. Iya, Oke. Soalnya dari teman-teman negara lain. orang ya. Oke. Harus Iya. siap jauh dari keluarga. Oke. Harus terima resiko juga, soalnya kan kita jauh dari keluarga nih, kalau ada apa-apa ya nggak mungkin keluarga langsung datang ke sini ya bang. Iya. Terus Ya, apa lagi? terus Mental kedua. ya mental itu banyak harus dipersiapin, mental baja lah Iya, istilahnya. mental baja. Ya untung-untung kan saya sampai sekarang masih belum diberi sakit. Amin. Sehat Masih walafiat. diberi kesehatan. Iya, amin. Terus apa lagi? Apa yang harus siapkan sebelum berangkat? Ya itu tadi harus terima resikonya. Kalau sudah berangkat ke sini kan otomatis sudah basah ya. Harus gimana lagi, harus dijalanin. Jalanin ya. Iya. Sempat waktu itu itu nggak kamu nyesel nggak datang di Romania? Kalau nyesel di Romania sih enggak, cuma gambaran figur di pekerjaan ini aja. Oke, sekarang aku mau tanya ini detailnya ya. Iya. Ini buat biar teman-teman yang dari Indonesia yang mau apply ke agensi. Menurut kamu, penawaran yang agensi sodorkan ke kandidat itu, ya, itu menurut kamu sama nggak pada saat kalian udah di sini? Karena aku pribadi selalu tanya dengan teman-teman yang aku vlog, jadi Indonesia yang vlog, yang ngajak ngevlog gini bareng, ya. Aku tanya-tanya itu mesti aku selalu tanyain apa sama atau enggak. Contohnya pada saat kamu sebelum berangkat kan ditawarin kontrak, Iya. dapat ini gajinya segini. Apakah sesuai nggak? Sesuai dengan tempat kerja? tapi dulu mungkin saya yang salah baca mungkin. Oke. Dulu itu contohnya gaji itu $550, Oke. terus pernah berubah $500, tapi itu di bawahnya ada tanda tangan saya. Mungkin itu salah saya membaca. Oh, jadi yang penting itu juga harus digarisbawahi itu harus paham dengan kontrak ya yang Iya. disodorkan ya kan? Iya. Tapi setelah kamu udah tanda tangan, otomatis kan kamu setuju. Iya. Setuju. Kalau kamu belum tanda tangan, kamu belum setuju. Belum. Jadi harus benar-benar dibaca lagi, dicermati ya kan. Nah, terus
setelah sampai nih di sini, otomatis kan dibuatin kontrak lagi kan, kontrak baru. Menurutmu apa yang dijanjiin pada saat belum berangkat sama agensi itu kamu dapetin nggak sih? Fasilitas lah, dapetin. Jadi sesuai ya. Oke guys, jadi sesuai. Jadi ya recommended. Jadi nggak semua tempat agensi atau tempat kerja itu ada yang sesuai, ada yang nggak sesuai. Ya untung-untungan ya bagus kalau sesuai dengan kontrak yang ditawarin ke kalian sebelum kalian berangkat, selama apply. Maaf bang, tapi ada yang nggak sesuai nih. Apa? Coba share. Di deskripsi kerja itu kita nggak ada kayak mencuci alat steril, alat-alat itu, tapi kita di pekerjaan ada. Di pekerjaan ada? Ya, di deskripsinya itu nggak ada contohnya nah, nih. Tugas lu sebenarnya di kontrak apa sih? Kontraknya di job deskripsinya itu apa? Menjaga kebersihan itu. Ya otomatis itu dong, termasuk bro. Steril kan juga kebersihan masih. Seharusnya saya dulu kerja di rumah sakit nih, nggak tahu kalau di rumah sakit sini ya. Kita ini kondisi kotor kan bang, pegang sampah, pegang dan lain. Kok kita diharuskan memegang alat yang steril? Yo, paling nggak harus cuci tangan dong, ganti sebelum. Namanya juga kebersihan kan itu harus di. Masalahnya gini, kalau di Romania itu orang kenapa sih manggil orang Indonesia? Itu tadi mau dibayar murah. Sorry ya kalau bilang gini ya, karena gaji orang Romania sama orang Indonesia pekerja dari Asia itu nggak sama bro, ya kan? Dan mereka mengambil, mending kamu ngambil orang Asia daripada orang Romania. Nah lain dari kalau aku sih gajiku sama mereka. Karena kenapa kalian masih dipotong? Karena mereka menyediakan kalian akomodasi nggak bayar. Permit juga, ya kan? Izin tinggal. Ya jadi istilahnya gajinya dipotong untuk itu tadi. Kalau dihitung sih setara juga. Setara sih sebenarnya kan bisa dibiarkan setara. Ya tergantung negosiasi juga gitu. Iya. Sekarang di Romania ini orang bekerja ngelamar itu masalah gaji tiap orang itu beda-beda, ada yang sama. Tergantung negosiasi, ya. Oke deh. Terus apa lagi saran-sarannya buat teman-teman yang mau berangkat ini bro? Cuma dulu anehnya sih saya bang. Ini nanti kalau sudah interview, sudah keterima, nggak bisa ditolak. Apa gitu memang bener ketentuan kayak gitu tuh? Selama gini sih. Selama maksudnya gimana? Misalnya nih aku apply, sudah interview, sudah lolos keterima. Otomatis kan aku berhak nolak untuk kerjaan yang lain juga. Tapi kenapa mereka kok harus memaksain? Nggak bisa, harus diterima ini karena kamu sudah keterima. Kamu mau nggak mau juga ini. Sebenarnya ya selama ini kalau nolak sih ya bisa sih bisa bilang aja kalian bilang nggak siap. Kalau misalnya uangnya sudah masuk ya pasti kepotong, nggak bisa balik, itu aja sih. Selama ini orang agensi gitu. Kalau kalian udah ngasih DP, kalau kalian nolak, otomatis uang DP yang untuk kalian untuk berangkat ini ya hangus. Paling kalau enggak dibalikin ya berapa persen. Karena ada beberapa teman-teman yang di Bali ya itu mau berangkat bekerja di Romania di hotel ya, dan beberapa dari mereka nggak dapat setuju dari orang tua, akhirnya dia mengundurkan diri dan uang itu nggak bisa dibalikin 100%. Jadi hanya berapa persen gitu, kena potongan lah karena udah proses gitu loh, dokumennya itu udah proses untuk pengajuan visa di Embassy of Romania di Jakarta. Oke bro, gitu aja ya vlognya. Terima kasih. Apa masuk lagi? Oke, silakan bro. Aremania ini. Hah? Kerja itu enaknya tuh di restoran, soalnya apa makan sudah disediain. Itu hospitality ya guys ya. Oke, ada lagi salam. Kalau misalnya mau salam mungkin mau salam temannya. Kalau misalnya capek, kita sudah kondisi kenyang pulang kerja gitu. Oh iya. Ada salam mau titip salam gimana? Salam dah buat Bumi Arema dan Guys, kebetulan ini anak Malang guys ya. Arema. Jadi kita ini rival guys. Dia dari Malang, Arema, aku Surabaya Bonek Mania. Jadi tapi tetap kita seduluran lah. Itu hanya rival hanya 90 menit. Tapi by the way, posisi masih di atas kita. Persebaya masih di atas. Oh, enggak dong. Iya. Arema dong. Kita kan masih di atas di bawah kalian. Iya kan? Karena
di Arema isi 2. Arema isi 2 sob. Gak capek tak gak kesel lah 2 di semua itu. Oke guys, itu aja, thank you bro. Udah nge-vlog bareng aku. Satu lagi nih. Apa lagi? Jangan lupa like and subscribe. Oh iya, yes, itu yang penting bro. Ya. Oke guys, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys, itu aja vlog hari ini. Vlog selanjutnya dengan teman-teman Indonesia yang mungkin di rumah. Oke, bye. Bye.